Ada yang saya luput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa hadhihi hiyal hikmah. Inilah hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Wa hadhil hikmatu min khalqi al-jinni wal ins. Wa lihadza a'tallahu lil bashari uqulan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia akal. Wa arsala ilaihim rusula, dan Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia para rasul untuk membimbing itu akalnya. Wa anzala alaihim kutuba, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kitab-kitab sebagai penuntun dan pembimbing jiwa mereka, akal mereka. Walau kana al-gharadu min khalqihim ka al-ghardi min khalqil bahaim la dha'at al-hikmatu min irsalir rusul. Seandainya mereka diciptakan seperti penciptaan hewan, maka tidak sampai pada hikmahnya, maka tidak sesuai tujuan penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk beribadah. Li'annahu fi nihayati yakunu kasyajarah, karena mereka ternyata ujung-ujungnya seperti pohon. Wa namat wa tahattamat, yang nanti ujung-ujungnya akan kering dan kemudian akan hancur. Ya. Jadi kalau seperti itu kehidupan manusia, maka tidak ada gunanya itu diutus nabi, tidak ada gunanya diturunkan Al-Qur'an kalau ternyata manusia itu hidup seperti hewan atau seperti tumbuh-tumbuhan yang tadinya yang ujung-ujungnya juga akan kering, akan hancur. Oleh karena itu qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas bahwa sesungguhnya zat atau Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an, sungguh dia juga yang nanti akan menggiringmu, akan membawamu kepada hari pembangkitan, kepada hari balasan, kepada hari yang dijanjikan. Fala budda an yuraddaka ila ma'adin tujazu ala amalika, in khaira fa khair wa in syarra fa syarrun. Oleh karena itu mestilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita ini kepada apa yang Allah janjikan, supaya kalau amalan kita baik maka dibalas dengan kebaikan, kalau buruk maka dibalas dengan keburukan. Walaisatil hikmatu min khalqihim naf'allah, dan hikmah diciptakan manusia untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, ini bukan bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma uridu minhum mir rizqin, aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan kepada mereka itu agar mereka memberi makanan kepada aku. Bukan seperti itu, Allah tidak membutuhkan semua itu. Wa amma qaulu ta'ala, adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245, bahwa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lah, bahwa siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Maksudnya ini adalah hadza laisa iqradan lillahi subhanahu wa taala, ini bukan pinjaman untuk Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ghaniyun anhu, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dari hal-hal seperti itu. Walakinnahu subhanahu syabbaha muamalata 'abdihi lahu biqardin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan muamalah, interaksi Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya itu layaknya sebagai pinjam meminjam, layaknya sebagai pinjam meminjam. Li'annahu labudda min wafa'i, karena setiap amal itu harusnya ada balasannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala janjikan akan digantikan, akan dibalaskan. Ini supaya manusia menjadi paham. Allah tidak butuhkan itu, tetapi Allah memakai bahasa ini supaya manusia menjadi paham. Allah berinteraksi, bermuamalah dengan manusia ini seperti ada pinjaman yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan balas itu semua amal-amal mereka. Fa ka'annahu iltizamun minallahi, seakan-akan ini adalah iltizam, ya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya.
an yuwaffiya al-amila, untuk Allah Subhanahu wa taala membalas setiap orang yang beramal ajra amalihi, terhadap apa yang mereka amalkan. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran terhadap apa yang mereka amalkan, kama yuwaffil muqtaridu, sebagaimana seseorang yang meminjam yang memberikan balasan man aqradahu, kepada siapa yang pernah memberikannya pinjaman, kepada siapa yang pernah memberikan kepadanya pinjaman. Demikian penjelasan satu ayat dari bab ini tentang hak hamba kepada Allah. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada rekaman kita besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.